Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi sama saya Ratna di mata kuliah operasional. Oke, hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin masuk ke bab baru tentang making product dan service. Nah, nanti kita akan bahas apa aja sih di sini. Nah, satu-satu akan kita bahas. Oke, kita akan masuk ke subbab yang pertama. Subbab yang pertama kita ngomongin tentang choosing production strategy atau pemilihan strategi dalam produksi. Nah, kenapa sih ini penting bagi teman-teman mikir kalau strategi mungkin strategi pemasaran, strategi keuangan, anggaran, apakah produksi juga harus? Nah, dari operasional ini kita akan melihat seberapa penting sih strategi untuk di bagian produksi. Nah, basic dari pemilihan sebuah strategi untuk produksi adalah kita harus tahu apa yang diinginkan oleh pasar. Kita tidak bisa memilih sebuah strategi yang dimana itu cuma memikirkan dari segi company-nya aja, dari segi usahanya, tanpa tahu apa sih yang diinginkan dengan pasar. Misal nih, pasar menginginkan barang-barang dengan kualitas yang bintang 4. Tetapi karena egonya perusahaan, mereka membuat produk dengan bintang 5 yang harganya lebih mahal. Nah, nggak akan ketemu karena dari segi pasar atau dari segi konsumen, mereka hanya mampu membeli barang dengan kualitas bintang 4 dari harga tertentu. Sedangkan bagi perusahaan merasa, oh saya bisa nih buat kualitas barang yang lebih bagus, tapi mau nggak mau harganya akan lebih mahal. Yang nggak akan ketemu karena konsumen ada di titik sini, yang diberikan oleh dari segi perusahaan di sini nggak akan ketemu. Oleh karena itu, dalam memproduksi sesuatu, perusahaan itu harus tahu apa yang diinginkan oleh pasar, apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, seperti yang saya katakan tadi, konsumen pengen barang-barang dengan kualitas bintang 4 dengan harga segini. Ya, dari segi perusahaan atau bisnis harus menyamakan di sisi tersebut gitu. Jadi pentingnya sebuah strategi produksi ini adalah harus tahu dulu apa yang diinginkan oleh market atau pasar. Nah, dimana kalau kita bagi strategi produksi itu dibagi menjadi 3. Make a stock strategi, make to order strategi, sama assembly to order strategi. Nah, bedanya apa? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita ngomongin tentang make to stock strategi. Nah, make to stock strategi kita ambil dari kata stock atau simpanan. Nah, maksudnya gimana? Jadi strategi ini si pebisnis atau si usaha itu sudah memiliki stoknya atau udah tertata lah. Maksudnya gimana, Bu? Lebih ini. Kita ambil contoh kayak kalian makan di rumah makan Padang. Di rumah makan Padang, lauknya sudah tersedia, sudah matang semua. Tinggal kita datang, ambil nasi, ambil lauk, makan. Nah, di rumah makan Padang ini mereka menerapkan strategi make to strategi. Jadi ada stoknya terlebih dahulu. Jadi, dari segi bisnis atau usaha, dengan menggunakan strategi ini mereka tahu apa yang diinginkan oleh konsumen. Kalau kita ambil contoh rumah makan Padang tadi, yang diinginkan oleh konsumen apa? Sudah tersedia, cepat, dan rasanya ya sesuai standar lah gitu, minimal. Yang kedua, konsumen pengen kalau segala sesuatunya itu dilayani dengan cepat. Misalkan gini, kita rumah makan Padang tapi tidak punya stok makanan atau rendangnya. Kita mau makan rendang nih, tapi rendangnya harus dimasak dulu. Misal saya datang ke rumah makan Padang, Mbak, saya mau nasi rendang. Sebentar ya Bu, kita masakin rendangnya dulu. Mau nggak mau kan saya harus nunggu berjam-jam untuk mendapatkan sebuah rendang. Tetapi di rumah makan Padang mereka sudah masak di sebelumnya, yang akhirnya ketika saya datang bisa langsung disajikan nasi rendang gitu. Dan yang ketiga, ciri yang utama adalah pebisnis atau usaha tahu bahwa kita sebagai konsumen itu seleranya tidak akan berubah dengan cepat. Ya, kalau rumah makan Padang, kalau misalnya rasa rendang, ya rasa rendang yang medok, pedas, kuahnya kental, terus bumbunya berani, ya standarnya rendang itu seperti apa? Kan nggak mungkin, saya mau rendang
yang nggak pedas, nggak ada santannya, terus nggak usah dimasak dengan lama. Yaitu namanya bukan rendang, itu bukan ciri khasnya rendang. Makanya make to stock strategi ini intinya barang-barang yang dijual itu sudah tersedia. Jadi konsumen datang, mereka tinggal membeli. Nah, ada 4 ciri utama dari make to stock strategi ini. Yang pertama, dari bisnis yang menggunakan strategi ini, barang-barangnya adalah barang jadi. Seperti yang tadi saya katakan, misalnya rumah makan Padang. Ya udah ada ada rendangnya, ada ayam pop, ayam bakar, lalu ada gulai. Itu kan membutuhkan waktu lama. Sehingga dari segi warung tersebut mereka harus menyediakan barang-barangnya yang sudah matang. Jadi barang-barang yang sudah jadi atau makanan yang sudah jadi. Yang kedua, limited variety. Nah, barang-barang tersebut atau macamnya itu nggak akan sebanyak mungkin, hanya beberapa. Yang seperti kita tahu di rumah makan nasi Padang paling rendang, tunjang, gulai, ayam bakar, ayam pop, ayam goreng, ikan, telur, dan sebagainya. Ya minimal ada itu, dan variasinya itu nggak terlalu banyak dibandingkan dengan restoran-restoran lainnya gitu. Yang ketiga, fast service. Yes, seperti kita tahu kalau makan di rumah makan Padang harus pelayanannya cepat. Kalau nggak cepat ya nggak akan ada yang mau beli gitu kan. Yang terakhir adalah konsisten, rasanya itu konsisten. Jadi itu adalah 4 ciri dari make a stock strategi. Nah, strategi yang kedua adalah make to order. Nah, kalau tadi stock, ini order. Bedanya, make to order strategi ini barang dibuat ketika ada orderan saja. Gampangnya saya ambil contoh kayak rumah makan nasi goreng, di mana mereka menjual nasi goreng, ada bakmi, ada fuyung hai, ada capcay, ada kuitiao dan yang lainnya. Di mana mereka menerapkan bahwa setiap konsumen memiliki preferensi yang berbeda-beda. Mereka menginginkan sesuatu yang berbeda. Misal, saya mau beli nasi goreng nih. Saya pesan nasi goreng yang pedas tanpa micin, banyakin sayurnya. Sedangkan kakak saya mau beli nasi goreng, saya mau beli nasi goreng tanpa sayur, tidak pedas. Kan kami adalah 2 orang yang berbeda, memiliki preferensinya masing-masing. Sehingga dari tukang nasi goreng ini akan buatinya secara satu-satu. Karena antara tes saya dengan tes kakak saya berbeda. Sehingga kita ambilnya dari kata order. Jadi barang itu dibuat ketika sudah ada orderan masuk. Nah, dari sini juga strategi ini diterapkan ketika konsumen menginginkan sesuatu yang fresh, yang baru dibuat. Kan nggak mungkin saya pengen nasi goreng tapi saya mau membeli nasi goreng yang udah dimasak 3 jam yang lalu. Ya buat saya nggak cocok. Saya menginginkan nasi goreng yang masih anget, nah gitu, yang masih fresh. Dan yang ketiga, mereka konsumen tidak takut untuk menginvestasikan uangnya dan waktunya. Ya kalau saya mau beli nasi goreng, saya harus konsekuensi ketika biayanya lebih mahal mungkin, atau harganya lebih mahal dan waktunya juga lebih lama. Kan masak nasi goreng gak secepat kalau kalian beli di rumah makan Padang. Nah, ada 3 ciri utama yang ada di make to stock order strategi. Yang pertama, no finished good inventory, artinya barang-barangnya itu tidak sepenuhnya jadi. Jadi harus diolah dulu untuk menjadi barang tersebut. Kayak nasi goreng tadi, kalau mau nasi goreng sudah ada nasinya, memang nasi putih, sudah ada ayamnya, sudah ada sayurnya, sudah ada telurnya. Tetapi itu harus diolah dulu untuk menjadi sebuah menu atau sebuah makanan. Yang kedua, ada banyak jenisnya. Kayak tadi, ada nasi putih, ada kuitiao, ada mie kuning, ada bihun, ada telur, ada sayur, dan yang lainnya. Varietinya banyak karena pilihan dari tiap konsumen itu berbeda-beda. Dan yang ketiga, skill worker. Nah, di sini kalau misalnya yang jual nasi goreng nih nggak bisa masak nasi goreng, ya nggak akan ketemu. Jadi yang mereka menggunakan strategi ini adalah mereka yang benar-benar ahli di bidangnya gitu. Dan strategi yang terakhir adalah assembly to order strategi. Nah ini apa maksudnya? Nah ini lebih gampangnya kayak gabungan antara stok sama ada order. Maksudnya gimana Bu? Jadi dari strategi ini kalian atau konsumen memiliki
kebebasan untuk menentukan apa yang kalian mau berdasarkan pilihan-pilihan yang ada. Misal nih, gampangnya kayak kalian beli salad buah. Salad buah itu ada 13 buah katakan. Nah, saya mau beli salad buah tapi nggak usah pakai buah naga, nggak usah pakai apel, nggak usah pakai pir. Ya udah, dipilihkan lah jadilah salad yang tidak menggunakan buah-buah tersebut. Teman saya mau beli salad buah tetapi tidak menggunakan semangka sama melon. Nah, ini kan menu berdasarkan preferensi teman saya. Tetapi buah-buah tersebut sudah disediakan, jadi sudah ada barangnya, kita memilih apa yang kita inginkan gitu. Dimana di sini ciri utamanya adalah fleksibel, karena konsumen bisa memilih apa yang mau mereka makan atau yang mereka isinya ada apa saja. Yang kedua, variety-nya banyak, karena tiap konsumen memiliki preferensinya masing-masing, sehingga dari segi bisnis atau penjual harus menyediakan barang-barang atau jenis-jenisnya macamnya banyak. Dan yang ketiga, make to order, akan dibuat ketika barang tersebut sudah diorder. Kan nggak mungkin kalau misalnya salad udah dibuat dulu, tapi ternyata saya memiliki preferensi yang beda, nggak mau pakai apel, pir, sama buah naga. Ya masa harus dikeluarin satu-satu? Kan nggak seperti itu konsepnya. Nah, kalau yang di strategi ini nggak harus employee-nya atau pegawainya itu yang mereka memiliki skill yang seperti kayak di make to order. Kenapa? Karena mereka hanya menyusun. Jadi setelah ada barang-barangnya, mereka hanya nyusun aja sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Jadi itu bedanya dari make to stock strategi, make to order, sama assembly order to strategi. Nah, yang harus digarisbawahi adalah manajer operasi atau operasional itu harus tahu apa yang diinginkan konsumen dan apa yang menjadi batasan dari segi perusahaan. Misal yang diinginkan konsumen segini, perusahaan memiliki batasan di sini. Nah, bagaimana menyiapkan sebuah strategi agar kita bisa memenuhi yang diinginkan konsumen, tetapi kita bisa mengatasi kekurangannya dari segi perusahaan. Oke? Gitu. Nah, ini jadi yang masalah subbab mengerti yang pertama mengenai strategi yang harus kita pilih di operasional produksinya. Oke, sampai di sini dulu. Selanjutnya akan dimasuki subbab selanjutnya. Terima kasih.